Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Pernahkah kalian merasa seperti sedang menonton sebuah pertunjukan yang aneh? Sebuah tarian yang megah, di atas panggung yang mewah, tapi penontonnya sedang menahan lapar, menahan perih. Itulah gambaran yang seringkali terlintas di benak saya ketika melihat kondisi negara kita hari ini. Di satu sisi, kita mendengar kabar tentang ekonomi yang katanya meroket, proyek-proyek mercusuar yang dibanggakan. Tapi di sisi lain, di warung-warung kecil, di pasar-pasar tradisional, di ganggang sempit, saya mendengar keluhan yang berbeda. Faktanya, banyak dari kita merasakan daya beli yang terus merosot. Harga kebutuhan pokok, mulai dari beras, telur, sampai cabai, seperti berlamba-lamba mencapai puncak tertinggi. Uang Rp100.000 yang dulu terasa begitu berharga, kini seakan menguap begitu saja saat kita melangkah keluar dari pasar. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi jutaan keluarga setiap hari. Bagaimana seorang ibu harus memutar otak agar dapurnya tetap mengepul. Bagaimana seorang ayah harus bekerja lebih keras hanya untuk memastikan anak-anaknya bisa makan. Belum lagi bicara soal biaya pendidikan. Setiap tahun ajaran baru datang, bukan hanya kegembiraan yang dirasakan, tapi juga kecemasan. Biaya sekolah yang semakin mahal seolah menjadi gerbang besar yang sulit ditembus oleh anak-anak dari keluarga sederhana. Mereka punya mimpi, mereka punya potensi, tapi seringkali langkah mereka terhenti oleh tembok finansial yang tinggi. Pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik, kini terasa seperti barang mewah yang hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang. Di tengah jeritan dan kesulitan ini, apa yang kita lihat? Kita disuguhi pemandangan yang begitu kontras. Para pejabat, yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, justru sibuk memamerkan kemewahan. Mobil-mobil mahal, jam tangan berkilauan, liburan ke luar negeri, semuanya dipamerkan tanpa rasa malu di media sosial. Mereka seolah menari-nari dengan gembira, merayakan kenaikan gaji dan tunjangan mereka. Sementara rakyat yang menggaji mereka sedang berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Apakah ini yang namanya keadilan? Apakah ini cerminan dari sebuah negara yang katanya berlandaskan gotong royong? Kesenjangan sosial semakin menganga lebar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Kelas menengah, yang sering disebut sebagai tulang punggung negara, kini merasakan tekanan dari dua arah. Mereka terhimpit oleh biaya hidup yang terus naik, sementara pendapatan mereka stagnan. Mereka bekerja keras, membayar pajak dengan taat, tapi seringkali merasa tidak mendapatkan timbal balik yang sepadan. Mereka merasa tidak terwakilkan. Suara mereka seolah hilang ditelan riuh rendahnya pesta pora para elit. Perasaan menjadi anak tiri di negeri sendiri ini semakin kuat. Ketika kita mencoba menyuarakan kritik, kita dicap sebagai penentang. Ketika kita turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi, kita dianggap melawan pemerintah. Padahal, kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Demonstrasi adalah cara rakyat untuk mengingatkan para pemimpinnya bahwa ada sesuatu yang salah. Bukankah seharusnya pemerintah mendengarkan, bukan malah membungkam? Rakyat di lapisan bawah akhirnya dipaksa untuk bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka menciptakan lapangan kerja sendiri, saling membantu sesama, membangun jaring pengaman sosial mereka sendiri. Karena mereka merasa negara tidak hadir untuk mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling tangguh, yang terus berjuang meski sering dilupakan. Dan yang paling menyakitkan adalah kondisi hukum kita. Rasanya hukum bukan lagi hanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kini, hukum terasa mandul ke atas. Kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi seringkali menguap entah kemana. Sementara di tingkat bawah, kita melihat fenomena yang mengkhawatirkan. Ketidakpercayaan pada aparat membuat sebagian masyarakat memilih jalan main hakim sendiri. Kriminalitas jalanan meningkat, bukan karena orang-orang itu jahat sejak lahir, tapi karena perut yang lapar, karena sulitnya mencari pekerjaan yang halal, dan karena tidak adanya kepastian hukum yang bisa mereka jadikan sandaran. Semua ini berakar dari satu masalah, kesenjangan yang semakin parah, dan ketidakadilan yang dirasakan. Di tengah semua ini mari kita merenung sejenak. Dari sekian banyak pejabat yang duduk di kursi empuk berpendingin udara, berapa banyak yang benar-benar memikirkan nasib rakyatnya saat mereka membuat kebijakan? Berapa banyak yang benar-benar turun ke bawah? Bukan hanya untuk seremoni, tapi untuk merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Berapa banyak yang masih memiliki empati, yang hatinya tergerak saat melihat seorang nenek tua harus mengais sampah untuk makan, atau seorang anak kecil putus sekolah karena tidak punya biaya? Empati. Satu kata yang mungkin terdengar sederhana, tapi sepertinya menjadi barang langka di kalangan para penguasa. Mereka mungkin pintar beretorika, pandai menyusun program, tapi tanpa empati semua itu hanyalah bangunan kosong tanpa jiwa. Kebijakan yang dibuat tanpa empati hanya akan menjadi angka-angka di atas kertas, yang mungkin terlihat bagus secara statistik,
tapi menyakiti rakyat dalam implementasinya. Kita tidak meminta kemewahan, kita tidak meminta untuk hidup bergelimang harta. Yang kita minta sederhana, sebuah kehidupan yang layak, di mana kita tidak perlu cemas memikirkan makanan untuk esok hari, di mana anak-anak kita bisa bersekolah dan meraih cita-citanya, di mana keadilan tidak memandang status sosial, dan di mana para pemimpin kita adalah pelayan yang benar-benar melayani, bukan penguasa yang menari di atas penderitaan rakyatnya. Sudah saatnya tarian ini dihentikan. Sudah saatnya musik yang memekakan telinga ini dimatikan. Sudah saatnya kita menuntut para pemimpin kita untuk turun dari panggung kemewahan mereka dan melihat kenyataan yang ada. Negara ini bukan milik segelintir orang. Negara ini milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar hingga pelosok desa. Perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan adalah perjuangan kita bersama. Mari kita terus bersuara. Jangan pernah lelah, jangan pernah takut, karena diam adalah bentuk persetujuan atas ketidakadilan ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Jika kalian merasakan hal yang sama, bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar dan bersuara. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus berdiskusi dan berjuang bersama. Sampai jumpa.